Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama, para sepuh-sepuh, para jajaran tokoh masyarakat, khususnya kepada guru kita bersama Amunah Hadirin Subhanahu mata Allah boleh hayati syarif. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan jalan dakwah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad kelak di yaumil qiyamah, nanti kita bisa bersama beliau di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan rahimakumullah, saya akan menerangkan satu hadis yang saya ambil daripada kitab Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi alaihi salatu wassalamu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Rasulullah bersabda, ketika manusia itu meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 perkara, yakni yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga yakni anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Ya ikhwan rahimakumullah, ketika manusia itu meninggal maka ingkoto amaluhu, yakni terputus amalnya. Jadi si mayit ini sudah tidak bisa untuk mengamalkan kebaikan, untuk mengerjakan amalia-amalia ya. Maka dari itu ketika ada seseorang yang meninggal maka dianjurkan bagi si keluarga mayit ini untuk bersedekah selama 7 hari, yakni biasanya dengan cara tahlilan, mengundang orang-orang untuk ke rumah si mayit terus mendoakan bagi si mayit. Loh, apakah sedekah atas mayit itu sampai? Kan katanya tadi ingkoto amaluhu, terputus amalnya. Disebutkan bahwasanya dulu ada sahabat yang namanya Sayyidina Amr. Sayyidina Amr ini memiliki ayah muslim, ayah kafir, yang mana ketika ayahnya sudah wafat maka apa? Rasulullah bersabda, ketika ayahmu itu muslim fa'ataskum anhu, maka berbesarlah budak atasnya, au tasaddaqtum anhu, atau bersedekahlah atasnya, au hajjatum anhu, atau hajilah atasnya, balaghu dzalika, maka hal itu sampai. Jadi ketika kita ini bersedekah atas nama si mayit maka itu tetap sampai. Memang si mayit itu tidak bisa mengamalkan ya. Akan tapi kalau ada seseorang yang memberikan pahala kepada si mayit maka balaghu dzalika, hal itu sampai. Terus bagaimana dengan bacaan Yasin, bacaan tahlil? Disebutkan dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Wa qala Ibnu Qayyim, dan mengatakan Imam Ibnu Qayyim di kitab Ar-Ruh, di dalam kitab Ar-Ruh, afdalu, paling utamanya, mayuda, apa yang dihadiahkan kepada semayit, yakni as-shadaqatu, yaitu sedekah, wal istighfar, dan istighfar, wa du'a'u lahu, dan doa atas mayit, wal haddu anhu, dan haji atas mayit. Wa amal qiraatul Qur'ani, dan ada
membaca Al-Quran wa ihdauha dan menghadiahkan ilahi kepadanya tatawu'an ya secara cuma-cuma minggu ya akhirnya ya ikhlas fahada ya sendiri, maka hal ini sampai. Jadi ketika kita ini membacakan Al-Quran bersemayat ya ini ya sudah dia atau kita membacakan tahlil, kan di tahlil ada istighfar, ada ya suci Al-Quran fahada ya sendiri, maka hal ini sampai. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengatakan bahwasanya oh tahlil, oh yasin itu ketika kita membacakan bersemayat itu tidak sampai, berarti orang yang itu sesat ya. Bertentangan dengan apa? Dengan kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari sini Rasulullah menjelaskan kepada kita semua ingqata amaluhu, yakni terputus amalnya ilam kalasi kecuali 3 perkara. Jadi ketika kita mendapatkan 3-tiganya ini atau salah satunya, maka kita akan mendapatkan kiriman pahala, kita akan mendapatkan aliran pahala meskipun kita ini di dalam kubur. Yang pertama yakni sedekah jariah. Di sini dijelaskan bahwasanya pasal ulama menafsiri radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, as-sadaqah jariyah, sedekah jariah ba'da mauti, setelah meninggal fil waqfi, yakni dengan wakaf. Seandainya kita ini mewakafkan satu buah bata saja, saya niat wakaf lillahi ta'ala, maka meskipun kita ini meninggal dunia, maka kita akan terus mendapatkan pahala daripada wakaf itu. Atau misalnya kita ini menanam pohon mangga, terus kita beritahukan kepada orang-orang ketika buahnya ini, ketika pohonnya ini berbuah, maka semuanya tidak apa-apa mengambilnya. Maka gara-gara pohon ini, ketika kita ini sudah meninggal dunia, maka kita akan mendapatkan pahala terus-menerus. Yang kedua, au ilmi yuntafa'u, atau ilmu yang bermanfaat. Di sini jelaskan wal ilma, dan adapun ilmu al-muntafa'u yang bermanfaat ba'da mauti, setelah meninggal, yakni kita sendiri dengan karangan, yakni dijadikan kitab atau buku, wa ta'limi, dan mengajarkan, wal iftari, dan fatwa, bahwa kita sendiri dan ilmu itu kita sendiri dalam karangan adharu, yakni lebih jelas. Li'annahu ahwalul istimrar, karena sesungguhnya tasnif itu lebih lama dan terus menerus. Kalau kita lihat Imam Ghazali, beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin dan Bidayatul Hidayah. Padahal beliau sudah meninggal ratusan tahun ya, lalu tapi apa? Tapi gara-gara karangannya yang manfaat sampai gede ini pun masih ada. Siapa yang tidak kenal dengan kitab Bidayatul Hidayah dan karangan Imam Ghazali yang lainnya? Dan ketika kita mengajarkan itu pun juga sangat manfaat sekali, dan kita mengajarkan ilmu, kita akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau yang kita ajarkan ini mengajarkan kepada muridnya, maka apa? Meskipun kita ini meninggal, kita akan mendapatkan aliran pahala. Yang ketiga yakni awwalan sholihin yad'u lahu. Yang ketiga yakni adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan. Jadi ketika kita ini mempunyai anak, lalu anak ini nambah jauh daripada agama Islam, maka apa? Minimal masukkan ke dalam PBB. Kalau tidak gitu, harus minimal lagi masukkan ke dalam pondok. Agar apa? Agar anak ini belajar tentang ilmu agama. Banyak mata pelajarannya. Contoh misalnya dia ini mempelajari tentang ilmu akhlak misalnya. Bagaimana sih cara kita untuk berbagi kepada kedua orang tua? Terus bagaimana cara kita ini berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Maka ketika anak itu mengetahui bahwasanya ketika kita ini mempunyai orang tua yang sudah meninggal, terus kita ini ingin berbakti kepadanya, yakni dengan cara mendoakannya.
Maka ketika anak ini mengamalkan, misalnya kita mempunyai anak ya seperti itu, maka kita akan terus mendapatkan pahala, Ya. Maka dari itu marilah kita jaga 3 perkara ini. Kalau tidak bisa minimal salah satunya ya. Dikarenakan ini sangat penting bagi kita. Karena kita ini bukan termasuk seseorang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanyalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sama saja dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu dalam keadaan lalai fa idza matu intabahu. Dan ketika mereka ini meninggal, maka mereka itu baru sadar. Oh iya rek, aku dulu ini sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku jarang ibadah. Mungkin dengan kita memegang 3 perkara ini atau salah satunya, mungkin ini bisa meringankan hukuman yang akan Allah berikan kepada kita gara-gara kita ini berbuat salah. Ya. Mungkin yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza minni la aqul minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi